Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Langsung saja bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu nuzulul Quran. Terkait dengan ilmu nuzulul Quran ini kita akan membahas dengan dari segi definisi nuzulul Quran, kemudian tahap-tahap turunnya Al-Quran, metode turunnya Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara gradual atau berangsur-angsur, dan sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama adalah definisi nuzulul Quran. Kata nuzul ini adalah jamak dari kata nazlun. Nazlun berasal dari kata anzala yunzilu inzalan, yang bermakna menurunkan. Kalau menurunkan pastinya ada orang yang menurunkannya, tidak turun sendiri. Kalau nazalah, kata nazala yunzilu nazlan, itu artinya turun. Berarti turunnya, makna turun di situ maknanya benda atau sesuatu itu turun dengan sendirinya. Tapi kalau anzala beda dengan nazala. Anzala yunzilu inzalan, itu artinya menurunkan. Pastinya ada orang yang menurunkannya, dan sesuatu itu tidak turun dengan sendirinya, sama seperti Al-Quran tidak turun sendiri tapi ada yang menurunkannya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu nuzulul Quran itu adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Tahap-tahap turunnya Al-Quran secara kronologis, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah tahap pertama, tanazzulul awal. Tanazzulul awal atau tahapan pertama yaitu turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfud. Ini tahap pertama. Dari Allah ke Lauhul Mahfud. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Langit dunia. Ini adalah Baitul Izzah. Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini kemudian turun kepada Rasulullah, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Artinya seperti ini, bahwa Allah dalam menurunkan Al-Quran tidak serta-merta langsung dari Allah langsung kepada Rasulullah, tidak. Tapi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfud itu pada zaman azali, di mana zaman ini adalah zaman sebelum alam ini diciptakan. Jadi secara jelas bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran sebelum alam ini tercipta, sebelum adanya makhluk di dunia, terutama sebelum adanya makhluk di dunia itu, kemudian Allah sudah menurunkan Al-Quran. Itu tahap pertama. Dari Lauhil Mahfud, apa itu? Kemudian apa dasar bahwa Allah itu menurunkan ke Lauhil Mahfud? Itu adalah dalam surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang dituliskan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfud. Itu artinya bahwa Al-Quran itu sudah ada di Lauhil Mahfud. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Ada di langit dunia. As-sama'ud dunya. Langit dunia. Langit yang terdekat dengan bumi, yang paling dekat dengan bumi. Dalil yang mengungkap tentang tahap kedua ini, turunnya Al-Quran dari Baitul Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ini adalah ayat Al-Quran surat Ad-Dukhan
Ayat Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muntirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini adalah salah satu dalil. Kemudian juga ada dalil inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Seperti ini. Kemudian pada tahap ketiga, Allah langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Yang diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini adalah masa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Dalilnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dia dibawa Al-Quran, maksudnya Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian juga dalam tahap ketiga ini, di dalam tahap ketiga ini Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan melalui dua metode. Yang pertama, metode pertama diturunkan secara utuh. Yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Kapan Al-Quran diturunkan secara utuh? Ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfud dan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu utuh, Al-Quran utuh. Kemudian metode yang kedua yang diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekarang pertanyaannya mengenai waktu. Mengenai waktu. Di dalam ketika kita selama ini ketika kita merayakan atau memperingati nuzulul Quran, itu tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita tahu dan dipahami bahwa Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di hari-hari ganjil, di tanggal-tanggal ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan tanggal 17 itu masih tanggal 10 pertengahan bulan Ramadan. Ini yang benar yang mana? Apakah kita yang memang merayakan nuzulul Quran tanggal 17 ataukah Al-Quran yang benar? Semuanya benar. Dilihat dari tahap penurunan Al-Quran bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz
ke Baitul Izzah. Ini adalah eh, turunnya Al-Quran yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terus kapan Allah menurunkan pada Lauhil Mahfuz? Sebagaimana penjelasan yang tadi, bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz pada saat, pada zaman azali, zaman di mana makhluk belum dibentuk, belum diciptakan oleh Allah. Selanjutnya metode turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Metode turunnya Al-Quran kepada Rasulullah dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah kepada Rasulullah. Seperti apa metodenya? Yang pertama, melalui mimpi yang hakiki. Mimpi yang hakiki, mimpinya orang soleh, mimpinya para nabi itu adalah benar. Sama seperti mimpinya Nabi Yusuf, maka mimpi bisa menjadi sesuatu yang benar, alamat benar, atau tanda-tanda berita benar. Dan tidak semua mimpi itu adalah benar, memang betul. Tapi kalau yang bermimpi itu adalah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, itu maka jelas bahwa mimpi beliau-beliau itu adalah benar. Al-Quran turun kepada Rasulullah kadangkala melalui mimpi. Kadangkala melalui mimpi, kemudian Allah Rasulullah membacakannya kepada para sahabat setelah itu. Yang kedua, langsung disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa terlihat. Langsung dimasukkan ke dalam hati beliau. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki. Malaikat Jibril kemudian berubah bentuk menjadi manusia dan langsung memberikan ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Yang keempat, wahyu datang menyerupai bunyi gemerincing bel. Bunyi gemerincing bel. Artinya bukan berarti Al-Quran turun seperti berupa itu ya. Berupa gemerincing bel, tidak, tapi menyerupai gemerincing bel. Bel yang dimaksud bukan bel masuk sekolah, bukan. Bel orang yang jualan es, bukan. Tapi bel yang dimaksud adalah lonceng yang seperti tanda cara memanggil jemaahnya orang Kristen atau orang Yahudi ketika memanggil mereka, yaitu dengan lonceng. Lonceng bel gereja maksudnya. Bel tempat sucinya orang Nasrani, orang Kristen ketika memanggil umatnya untuk beribadah. Bel yang besar, bel yang sekali pukul langsung terdengar kemana-mana. Bel yang dimaksud, gemerincing bel yang dimaksud, sama seperti orang mendengarkan bunyi bel yang besar itu didekatkan dengan telinganya. Seperti apa gemerincingannya? Sangat sakit sekali didengar, ditangkap oleh telinga kita. Sama seperti itu. Kemudian metode yang kelima adalah Nabi bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Rasulullah melihat wajah atau wujud dari malaikat Jibril secara hakiki, secara wujud aslinya. Tapi tidak mungkinlah melihat malaikat Jibril di bumi. Tidak mungkin. Pastinya Rasulullah melihat malaikat Jibril di selain bumi, di langit, bisa saja di langit. Kenapa?
karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa malaikat itu bentuk aslinya sayapnya, karena malaikat punya sayapnya kalau disatukan maka bisa memuat bumi di tengahnya. Kalau kedua sayapnya disatukan maka bisa memuat bumi di tengah-tengahnya. Itu dari saking besarnya malaikat. Maka tidak mungkin kalau malaikat Jibril kemudian menunjukkan wajah aslinya di bumi. Pastinya bumi nggak kuat. Yang pasti menunjukkan wajah asli itu ketika Nabi Muhammad ada di langit, yaitu pada saat Isra Mi'raj. Kemudian wahyu disampaikan Allah kepada Rasulullah di atas lapisan-lapisan langit pada malam Isra Mi'raj. Betul. Itu sama seperti yang nomor 5. Yang nomor 7, Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika perintah sholat. Di saat Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul bertemu dengan Allah secara langsung, maka Allah kemudian memfirmankan ayat-ayatnya kepada Rasulullah di saat itu pula. Hikmah turunnya Al-Quran secara gradual atau berangsur-angsur. Yang pertama adalah untuk memantapkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Yang kedua, mempermudah dalam menghafal dan memahaminya. Yang ketiga, jawaban setiap tantangan pertanyaan orang kafir sebagai mukjizat kebenarannya. Yang keempat, bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah. Terakhir, pentahapan dalam pemberlakuan hukum syariat. Yang pertama, untuk memantapkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima secara berangsur-angsur, maka hal tersebut bisa semakin meneguhkan. Oh, ini betul dari Allah. Datang lagi. Oh, ini betul dari Allah. Datang lagi. Ini betul dari Allah. Maka semakin mantap bahwa yang diterimanya itu adalah wahyu dari Allah. Demikian juga orang Islam pada waktu itu, para sahabat semakin mantap keimanannya kepada Rasulullah. Yang kedua, mempermudah dalam menghafal dan memahaminya. Betul, ini jelas sekali. Al-Quran kalau seumpamanya diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad, maka itu enggak mungkin kemudian bisa menghafal secara keseluruhan dalam waktu yang sangat singkat dan bisa memahaminya satu persatu, enggak mungkin. Pastinya butuh waktu yang sangat lama dan pastinya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat diturunkannya. Sama halnya dengan kita ketika masuk kuliah ulumul Quran, seumpamanya kemudian saya langsung memberikan semua materi yang harusnya dalam satu semester 16 pertemuan, saya berikan materinya dalam satu waktu. Pastinya mahasiswa tidak mampu untuk bisa memahami dan bisa memberikan kejelasan isi dari materi yang saya berikan tadi. Pastinya tidak akan mampu untuk langsung memahaminya. Kemudian jawaban setiap tantangan pertanyaan orang kafir sebagai mukjizat kebenaran. Itu tantangan-tantangan orang-orang kafir kepada Rasulullah, terutama dari ahlul kitab, dari orang-orang Nasrani dan Yahudi, karena mereka itu yang punya kitab, yang mengklaim dirinya, merasa dirinya, membanggakan dirinya sebagai orang-orang kaum yang diturunkan kitab Al-Quran. Maka orang-orang itu yang paling getol menguji Nabi, menguji kenabian Rasulullah. Pada suatu waktu Rasulullah pernah ditanya tentang kisahnya Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan kisahnya Iskandar Zulkarnain. Itu 3 pertanyaan yang diajukan oleh
orang-orang Nasrani kepada Rasulullah untuk menguji kenabiannya. Dan Allah pun menurunkan ayat itu, menurunkan jawabannya dalam satu surat, di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah. Yang terakhir, pentahapan dalam pemberlakuan hukum Islam, hukum syariat. Al-Quran turun dengan 7 huruf, sab'atu ahruf. Ketika Rasulullah menerima wahyu, maka Rasulullah akan meminta secara terus-menerus kepada malaikat Jibril untuk membacakannya dengan beberapa lafal yang berbeda. Maka itulah yang kemudian Al-Quran turun 7 huruf, tapi tidak semua huruf, tidak semua ayat, hanya beberapa ayat-ayat tertentu yang kemudian hurufnya itu kemudian berubah-ubah sampai 7 huruf. Kenapa demikian? Karena ini adalah untuk mempermudah dalam melafalkan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa di Arab, bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab waktu itu bermacam-macam. Ada 7 lahjah, ada 7 logat. Ada logat Tamim, ada logat Huzail, ada logat Az, ada logat Rabi'ah, ada logat Hawazin, ada logat Sa'ad bin Abi Bakar, ada logat Quraisy. Ini adalah bermacam-macam logat dari beberapa suku. Suku Tamim, suku Huzail, suku Ad, suku Yaman, dan semacamnya. Ini adalah mereka itu berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya logatnya nggak sama. Maka diturunkanlah Al-Quran dengan logat yang berbeda-beda. Sama seperti orang Madura, logatnya macam-macam, nggak sama. Di 4 kabupaten dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Madura, logatnya walaupun sama-sama berbahasa Madura tidak sama. Orang Sumeneb logatnya tidak sama dengan orang Pamekasan. Orang Pamekasan logatnya tidak sama, walaupun hanya sedikit perbedaannya. Tidak sama dengan logatnya orang Sampang. Logat Sampang tidak sama dengan logat orang Bangkalan. Satu contoh saja. Satu contoh. Kata be'na. Kata orang Sumeneb, kamu maksudnya. Orang Sumeneb bilangnya be'na. Orang Pamekasan be'na. Orang Sumeneb, orang Sampang beng. Orang Bangkalan baeng. Ini kan biasa. Ini kan sudah berbeda. Maka sama dengan hal itu. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad, memang Al-Quran dipelihara oleh Rasulullah dan para sahabat dengan cara penghafal. Memang pada saat itu hafalan para sahabat itu sangat kuat sekali. Sekali dengar, 2 kali dengar langsung hafal di luar kepala. Kemudian pada saat Nabi Muhammad pada zaman Abu Bakar, kemudian pada zaman Abu Bakar, ini sejarahnya. Zaman Abu Bakar ada upaya untuk mengumpulkan Al-Quran sehingga dikumpulkan dan ditulis ulang secara berurutan atau atas kesepakatan ijma para sahabat. Tapi tidak sampai dibukukan secara resmi dan dimushafkan, tidak. Kemudian pada Utsman bin Affan, pada saat itulah kemudian Al-Quran dimushafkan. Kemudian Al-Quran ini disebut dengan mushaf Utsmani. Pada zaman Ali bin Abi Thalib dibuatlah huruf-huruf, dibuatlah perbedaan antar huruf yang biasanya ba, ta, sa, ini tidak ada perbedaan, sama semua.
Maka oleh Abul Aswad Ad-Du'ali pada zaman Ali bin Abi Thalib diberikan titik untuk ba titik 1, untuk ta titik 2, untuk sa titik 3. Kepada kalau sebelumnya tidak ada titik-titiknya. Makanya ini yang bisa merepotkan kita untuk membacanya seandainya tidak ada titik. Dan pada zaman pada masanya pada masa Ali bin Abi Thalib juga oleh Al-Kasai ahli nahwu kemudian diberikan tanda-tanda baca, diberikan fathah, diberikan kasrah, diberikan dhammah. Ketika bacaan itu membuka mulut maka tandanya di garis atas atau fathah. Ketika bacaan itu menyatukan gigi maka itu diberi tanda garis bawah kasroh. Kemudian kalau bacaan itu memoncongkan bibir maka tanda bacanya diberi lingkaran di atas dan diberi dhammah. Itulah macam-macam uh, macam-macam sejarah penulisan Al-Quran. Kemudian penyusunan ayat dan surat Al-Quran itu siapa yang menyusun? Padahal kan kita tahu bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dan tidak teratur. Tidak teratur seperti yang terkumpul yang sekarang itu. Bahwa penyusunan Al-Quran itu ada dua cara. Yang pertama adalah tauqifi. Ini cara penyusunan yang memang diberikan petunjuk, diberi petunjuk atau diberikan oleh Rasulullah. Susunan ayat atau surat yang didasarkan atas petunjuk dari Rasulullah. Seperti surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah ditaruh di depan oleh Rasulullah? Karena memang melihat dari kemuliaannya. Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu nama surat. Nama surat karena ada di awal kemudian diberi nama surat Al-Fatihah. Tapi sebelum penamaan Al-Fatihah itu memang surat tidak tanpa nama, tapi oleh Rasulullah itu disuruh diletakkan di depan karena dari saking mulianya ayat ini, surat ini. Kenapa dianggap mulia? Yang pertama menjadi bacaan wajib di dalam Al-Quran, di dalam sholat. Bacaan wajib di dalam sholat ketika Rasulullah ketika orang Islam sholat tanpa membaca Al-Fatihah maka sholatnya akan batal. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah yang karena mengandung makna keseluruhan dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu isi pembahasannya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terkumpul dalam inti pembahasannya terkumpul dalam ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul dalam kata bismillah. Bismillah itu terkumpul pembahasannya intinya intinya kata basmalah bismillah intinya ada ada pada huruf ba bi. Yang kedua cara penyusunan Al-Quran adalah dengan ijtihadi, susunan ayat dan surat sesuai hasil ijma kesepakatan para sahabat. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ilmu asbabun nuzul. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.